Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Ya, Tuhan meneguhkan iman saudara di hari-hari terakhir ini semakin kuat, ya stabil, kokoh, dan semakin bertambah dewasa. Baik firman Tuhan pada pagi hari ini, the humility of Christ, kerendahan hati Kristus. Kita akan belajar dari kitab Filipi, pemahaman Alkitab dari kitab Filipi, latar belakang Filipi, jemaat Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat pertama dirintis oleh Rasul Paulus di Eropa, Makedonia Timur. Mari kita melihatnya. Pembacaan nats pijakannya dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang kelima. Sudah dibacakan tadi ya dalam prakatekismus dan seterusnya. Saya mengulasnya dalam poin-poin penting. Pesan firman Tuhan untuk kesatuan umat percaya dan merendahkan diri seperti Kristus. Dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan di ayat yang pertama. Sempurna sukacita ini dalam sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di ayat yang kedua. Karena itu ayat yang ketiga dan keempat katakan jangan hanya cari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, tidak ada manfaat itu, tetapi dengan rendah hati utamakanlah yang lain lebih daripada diri sendiri. Artinya spesial, tiap pribadi itu berharga dan punya fungsi, berdaya guna, bermanfaat untuk tubuh Kristus. Ayat yang kelima, dalam persekutuan bersama, dalam persekutuan komunitas kita bersama, tempatkanlah pikiran dan perasaan Kristus di hati kita. Jadi inteligensi quotientnya dan emosional quotientnya itu patokannya inteligensinya Kristus saudara dan emosionalnya Kristus yang ada di dalam kita. Ayat ke-6 dan ke-7 Yesus Kristus dalam rupa Allah, kodrat ilahi, mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, kodrat manusiawi yang penuh keterbatasan itu menjadi sama dengan kita. Diteguhkan dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah kodrat ilahi. Ayat ke-14 dari Yohanes pasal 1, saling tali temali firman ini. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita. Kodrat manusia yang penuh batasan. Dia rela kosongkan, itu yang diteguhkan. Dia rela rendahkan dirinya dan taat sampai kematian di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ke-9. Supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kurios begitu ya, Tuhan semesta alam, Tuhan sang kalik yang bersabda dan itu terjadi, kemuliaan bagi Allah Bapa. Ayat 10 dan ke-11. Saudara, sebentar kita meneliti di poin-poin ini pemahaman Alkitab. The humility of Christ, latar belakang gereja Filipi, kota Filipinya sejauh mana, penduduk perintisan sampai jemaat, berdirinya jemaat Filipi. Ya, jemaat yang pertama di Eropa, Makedonia Timur itu sampai di mana? Dengan latar belakang itu lalu kita bisa membaca, wow, kalau gitu komunitas jemaat Filipi itu keren ya. Tubuh Kristus yang sedang berkembang lalu menjadi kesaksian di wilayah Eropa. Membangun komunitas sesuai dengan firman. Itu yang menjadi contoh juga buat kita dari pemahaman Alkitab Filipi ini. Lalu lebih dalam lagi ternyata jemaat Filipi meneladani kerendahan hati Kristus. Ini yang mau kita bedah dalam seri pemahaman Alkitab singkat pada pagi hari ini. Mari kita lihat. Kota Filipi adalah kota kuno Makedonia Timur. Dan pernah menjadi pangkalan militer Romawi yang terkenal. Keren bukan? Di luar dugaan ya. Wow, kok sampai sejauh itu ya? Ya, karena itu ya, begitu besarnya dan dahsyatnya pangkalan militer yang begitu terkenal itu sekaligus dijadikan kota pemujaannya kaisar, identitas dirinya kaisar. Jadi arca kaisar itu dibawa keliling untuk dihormati dan disembah, termasuk sampai di Filipi saudara. Sekaligus biasanya kombinasinya penyembahan kaisar itu dengan dewa-dewi dari Romawi Yunani.
dewa pagan, begitu. Ya. Dan sampai hari ini masih loh saudara. Ya. Gerakan New Age Movement sedang bergerak mengembalikan kejayaan di zaman lalu di hari ini. Lalu sampai menjadi julukan kota Filipi itu gerbangnya neraka. Penyembahan kaisar, penyembahan dewa pagan, dewa Baal, ya. Lalu anak-anak dipersembahkan darah. Sudah tuntutannya darah korban manusia yang dipersembahkan kepada dewa dan hormat kepada kaisar. Ya. Herodes Agung pada waktu itu yang berjaya pada waktu itu ya. Kaisar Tiberius di atasnya. Herodes Agung punya 4 anak begitu. Salah satunya Philip. Jadi Kaisaria Philip, perluasan wilayah, pembagian gubernur-gubernurnya itu sudah bukan barang baru kalau nepotisme itu saudara. Dari zaman dulu sudah ada. Pembagian termasuk anak Herodes Agung dibagi, termasuk Philip kedua ini yang ada di wilayah sampai wilayah Kaisaria. Di Kaisaria Filipi juga Yesus sudah melihat itu jarak pandangnya. Dari sebelum Masehi sampai Yesus datang dan sesudah Masehi. Yesus bikin satu hal yang dahsyat, pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Sementara di Kaisaria, wilayah dari kekuasaan Philip kedua anak Herodes Agung itu saudara. Menurut kata orang. Hai murid-murid, menurut kata orang apa yang kamu dengar? Siapa aku ini? Oh, Rabuni, guru yang diteladani. Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Waduh. Oh, engkau ini titisannya Nabi Elia yang datang kembali. Berbuat hal-hal yang supranatural mujizat. Oh, ada yang bilang engkau itu Nabi Yeremia, Rabuni. Engkau nabi yang banyak dengan air mata. Mengajar dengan air mata, berbuat keajaiban dengan air mata, menangis bagi Yerusalem juga dengan air matamu. Engkau seperti nabi ratapan, katanya begitu. Lalu Yesus melihat kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apa katamu? Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini dahsyat loh saudara. Di tengah kota penyembahan dewa pagan, penyembahan kaisar, ya sampai bayi-bayi pun dipersembahkan di sana, menjadi pangkalan militer, kekuatan adikuasa begitu, kemegahan, kejayaan, kekuatan, kehebatan begitu ya. Yesus bicara, menurut kata orang sekarang aku ini siapa? Ditegakkannya kekuatan, engkaulah Mesias yang diurapi Allah. Anak Allah yang hidup, anak Allah dari konteks Ibrani ya. Bukan anak Allah dalam konteks kita. Allah itu berbapak, beribu sehingga punya anak. Oh kalau gitu Allah itu di sorga punya ibunya lalu punya anak. Ini Yesus anaknya begitu. Bukan konteks itu. Dalam konteks Ibrani, anak tunggal Bapa itu pewaris, pemegang kunci sah. Satu-satunya yang diurapi Allah, pemegang kunci kerajaan maut sampai ke kerajaan sorga ada di tangannya. Nah dalam konteks itu saudara, keren bukan? Dengan latar belakang kota Filipi seperti ini Yesus sudah mendeklarasikan loh itu saudara. Dengan penguasaan Romawi yang begitu lebar pada waktu itu. Julukan kota di sekitar Filipi, nah bias-biasnya untuk misi sebenarnya pergerakan ini. Contoh menyeberang sedikit Efesus, itu metropolisnya Asia Kecil pada waktu itu digelari kota politik dan filsafat. Ya. Kota Tesalonika yang tidak jauh dari Filipi digelari kota perdagangan. Jadi zaman dulu itu sudah ada perdagangan yang sangat makmur saudara. Tesalonika, kalau saudara membaca surat Tesalonika 1 dan 2, itu berlatar belakang ini kota itu. Dia banyak penghasilan yang hebat, gandum, logam, besi, sampai tekstil. Kota Berea yang juga tidak jauh dari Filipi digelari kota perkebunan apel, pir dan persik. Ya, buah persik itu saudara. Betapa hebatnya latar belakang ini bukan? Kita lihat dulu ya. Jalan dulu. Penduduk Filipi, penduduk setempat, veteran perang karena pangkalan militer, orang-orang yang selesai perang pun enjoy, asik tinggal di kota Filipi, begitu saudara. Pensiunan pun asik tinggal di kota Filipi. Nah, pemimpin-pemimpin kota pun senang tinggal di kota Filipi dan para budak. Jadi perdagangan budak, pasar-pasar budak itu diperdagangkan ya saudara. Budak-budak itu
jenis Rambo yang kekar itu dengan tarif yang spesial, sampai jenis yang kurus kecil tarifnya juga spesial, yang jenis gemuk untuk ya ladang peternakan dan seterusnya itu tarifnya spesial. Masing-masing punya tarif spesial. Itu ada di kota Filipi. Dengan basic ini saudara lihat, jemaat Filipi, jemaat tentu orang-orang Yahudi yang ada di Filipi, yang bertobat mencintai Mesias yang diurapi, tapi juga non-Yahudi yang begitu banyak ada di Filipi. Dengan jemaat yang seperti itu, Paulus masuk panggilan, menyeberanglah, menyeberanglah. Paulus ini jeli, melihat dari zaman waktu Yesus hidup sudah mendeklarasikan di Kaisaria kekuasaan Philip anak Herodes Agung, ya toh? Engkaulah Mesias yang diurapi Allah, anak tunggal, pemegang kunci kerajaan. Paulus itu melihat benang merahnya. Saat pandai melihat ini ya saudara, pandai melihat. Ya, waktu di Semarang saya kenal dengan seorang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, seorang penatua salah satu gereja besar, 3.000 sampai 4.000 jiwa di Jalan Dr. Cipto, namanya Bapak Purnomo. Dia yang punya Wisma Musik Purnomo di Pandanaran Semarang itu, kalau saudara kenal. Ya, dia seorang penatua gereja, kami pernah jalan bersama, duduk di samping satu mobil, instingnya tajam. Dia sering bergaul dengan firman, nanti dia lewat satu perjalanan sampai Tegal Pekalongan begitu, dia tiba-tiba ngomong gini, Michael, buka jemaat di sini, akan jadi. Wah, tiba-tiba gitu deh. Nanti lah perjalanan sekian panjang lagi, teng gitu dia. Datang insting ilahinya begitu. Nah orang-orang ini biasanya meneliti seperti Paulus. Benang merah apa yang diucapkan Yesus. Tak lalu terjadi. Paulus melihat itu, karena itu dalam penglihatannya toh, dia dapat menyeberanglah kemari. Tolonglah kemari. Nyebrang dia dari wilayah Asia. Sampai terjadinya jemaat mula-mula di Eropa, di Filipi ini saudara. Dan strateginya Paulus hebat, belajar dari sini ya saudara, supaya tidak sekedar lewat begitu. Oh ternyata Paulus itu merekrut Silas, Silwanus, ya ini Yahudi juga. Lukas perlu diketahui, Dokter Lukas yang ikut merawat Rasul Paulus, itu seorang Yunani loh, bukan Yahudi saudara. Timotius, bapaknya Yunani, ibunya Yahudi keturunan dari suku Yehuda. Timotius ini blaster campur. Dipakai jadi satu tim. Epaphroditus, dari namanya saudara sudah tahu. Afrodit, dewa Afrodit yang disembah-sembah, dewa kesuburan itu. Nah, dari namanya saudara tahu dia bukan orang Yahudi, bukan. Keluarga kepala penjara Filipi. Itu jemaat mula-mula yang ikut direkrutnya. Waktu Kisah pasal 16, Paulus dan Silas dipenjarakan nyanyi dalam pujian, engsel-engsel penjara digoncangkan, ya. Kepala sipir penjara sampai sujud menyembah karena takut. Kalau sudah sampai meterai kaisar atas penjara, sampai dilepaskan dari penjara itu, jaminannya nyawa kepala penjara yang akan dihukum mati saudara. Waduh ketakutan dia, wah ini dewa yang turun. Aduh selamatkan kami. Paulus sama Silas berkata, jangan kamu bunuh dirimu, kami masih ada di sini. Wah Tuhan yang kamu sembah itu betapa dahsyat. Lalu dia menjadi anak Tuhan. Ya, selesai keluar dari penjara, Kisah pasal 16, mereka ke rumahnya dari keluarga Lydia. Buka persekutuan keluar. Jadi komselnya itu di keluarga Lydia saudara. Penjual kain ungu dari Tiatira. Kota Tiatira itu dikenal kota wul, kain lenan yang halus, perunggu, periuk, gandum. Jadi penjual kain ungu itu penjual kain untuk yang dipakai para bangsawan keturunan sultan-sultan pakai kain-kain yang mahal ini. Dan Lydia sangat terbuka rumahnya. Wahai orang-orang yang diberkati Tuhan yang kaya, buka rumahmu untuk komsel. Buka rumahmu untuk komsel. Mau diberkati Tuhan. Jadikan sarana untuk pergerakan misi gereja. Ya, dibukanya komsel-komsel baru. Itu Kisah 16 saudara baca terus. Nanti saudara ketemu begitu keluar penjara, Paulus dan Silas ke rumah Lydia. Mereka persekutuan bersama yang sedang hangat berdoa di sana. Selesai itu harus pamit untuk melanjutkan misinya. Keren bukan?
Ya, terintislah jemaat yang pertama di Eropa dengan kuat. Ya. Dan suka berkorban. Ternyata benang merahnya itu sampai hari ini gereja-gereja di Eropa suka memberi untuk bantuan Injil hingga hari ini. Ternyata bibitnya dari sini, saudara. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Ya, mari ikut mengukir sejarah. Misalnya sejarah RRCC diukir dari Pak Chandra, dari Mapindo dan generasi awalnya di sana itu ya. Wah banyak ini Pak Chandra yang layak bercerita yang begini ini. Karena tahu cikal bakalnya dari mana. Ditunjuknya sebagai GKM yang pertama dan seterusnya. Lalu seorang yang usahawan di properti tapi kerjaannya hari-hari komselnya itu jemputi jemaat, nunggui jemaat ya. Diceritakan itu biar beliau yang cerita itu saudara. Itu bertahun loh, bukan berbulan. Bertahun sampai jadinya jemaat seperti ini. Kan begitu saudara. Ya. Dan cikal bakal tali pertama itu, visi misi pertama yang diletakkan Tuhan itu menjadi bahasa kunci untuk terus ditarik benang merahnya, dipercayakan. Seperti jemaat di Filipi ini. Next berikutnya kita lihat. Dari sini terbangun komunitas bukan? Komsel itu besarnya menjadi jemaat kan begitu ya. Komunitas jemaat sebagai tubuh Kristus. Rasul Paulus pakai pijakan ini saudara. Lalu ditanamkannya kuat-kuat. Komunitas di mana Anda berkarya pelayanan. Saudara bisa leluasa diterima di sana, nyaman, eksplor karunia, talenta-talentamu, bersosialisasi, tumbuh kembang pribadimu, berkreativitas sehari-hari bersama makin hangat. Itu sangat menentukan jalan hidup Anda ke depan. Pastikan itu ya. Jadi komsel itu ikut menentukan. Komunitas sel yang paling kecil memang keluarga bukan? Pastikan keluarga ini sehat, 3K itu bukan? Ya, bergerak berikutnya ke komsel itu saudara, himpunan beberapa keluarga. Pastikan ini sehat, di mana pergerakan bersosialisasi, tumbuh kembang kepribadian, nyaman yang terus saling membangunkan ini. Jadilah jemaat pada hari Minggu, ibadah raya, kumpulan komsel-komsel dan sehatlah gereja RRCC, begitu ya. Komunitas yang hangat, berkualitas nilai-nilai kebenaran, karakter terpuji, berdampak meningkatkan kualitas SQ, spiritual quotient. Kecerdasan ilahi saudara akan dituntun kepada kebenaran lepas kebenaran. Harus mengambil keputusan bijak bukan? Emotional quotient saudara akan dituntun dalam perasaan-perasaan ilahi. Intuisi-intuisi ilahi. Nyaman bukan? Saling menghargai dan meningkatkan kualitas kepribadian sampai ke EQ. Ya. SQ, inteligensi quotient sampai ke EQ. Komunitas Kristen adalah keluarga Allah di bumi ini yang ditanamkan Rasul Paulus. Sebenarnya komunitas RRCC Anda adalah keluarga Allah di bumi Pulau Bali ini. Umat kepunyaan Allah yang saling terikat satu kesatuan. Menjadi penopang tubuh Kristus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan berkarya kreatif. Berkarya kreatif apa ya? Apa ya berikutnya? Apa next levelnya begitu ya? Sosial masyarakat di mana saudara ditempatkan, ekonomi bisnis, seni budaya, pendidikan dan pemerintahan. Karena itu komsel yang sehat harus bergerak sampai wilayah 7 gunung ini saudara. Itu komsel yang sehat. Saudara setelah dibimbing di dalam komsel, dimuridkan di gereja ibadah raya dengan pasti step-stepnya. Buka komsel di marketmu begitu. Di otomotif saudara kerja. Kami pernah buka komsel di Oto 2000. Ya, rutin loh. Per bulan kita bikin komsel. Rekan anggota jemaat kita misalnya istrinya Pak Anton, Pak Tander juga pernah diundang. Di komsel di PLN. Waktu mereka sertijab kerap kali ngundang kami. Ya, Pak Mik tolong ikut melayani. Ya, ini ada sertijab Pak Kristianus yang dipindah PLN di Bandung ya. Dari wilayah Denpasar begitu. Kita duduk bersama. Pak Hendy yang PLN Gianyar itu juga waktu jadi direkturnya PLN Gianyar. Dia berkata Pak pasang gardu yang baru Pak. Ya ayo Pak. Ya belum tentu nanti kemudian hari bisa. Ini ada peluang yang baik. Jadi bisa 53-54 ribu wattnya itu saudara. Itu
kondisi kelistrikannya Rock Gianyar itu masanya Pak Heni itu direktur yang berjemaat di tempat kita. Lalu dia memberi tantangan itu, saya share kepada Pak Abraham, bendahara kita. Pak Abraham bilang, ambil cepat Mikael, ambil. Belum tentu besok kamu punya dana, bisa punya kekuatan daya seperti itu. Segera kami ambil, saudara. Dibikinkan gardu biru sendiri, ganti kabel-kabel besar semua, masuk ke dalam gereja. AC-nya AC center itu di Gianyar itu langsung dari atas besar, nyaman, adem. Ya, ini salah satu contoh ya. Kami buka di Persekutuan PLN, gabungan Denpasar, Kelungkung, Karangasem, bikin Gianyar, bikin di Gianyar, bikin di Denpasar, buka di market. Ya, Ibu Esther misalnya di dunia pendidikan, buka Komsel di dunia pendidikan, di guru-guru, begitu. Itu keren, nanti perkembangannya akan jauh lebih cepat daripada saudara menunggu pada hari Minggu. Ada jiwa baru, 1-2, kalau Anda belum berjemaat, ya dengan senang hati kami menyambut minggu berikutnya. Kelamaan itu saudara. Ya, serangannya begitu, pakai serangan fajar, Komsel yang bergerak. Pak rumah ke rumah, ya bergerak aktif begitu, besar berani split. Iya. Jangan zona nyaman, berani split. Ayo muridkan GKM baru, berani split gitu. Nanti pergerakannya lihat. Dahsyat. Jadi putaran Rock Journey itu akan paten. Aktif. Waktu 10 tahun kami pegang 2005 sampai 2015 di Lembah Pujian, koordinator Kingdom Training pada waktu itu. Pada waktu itu saudara, Kingdom Training itu sampai 1 tahun 4 bulan loh. Lama bukan? Nggak main-main. Lalu Pak, pendekkan Pak. Sudah dipendekkan tinggal 1 tahun. Pendekkan lagi tinggal 8 bulan. Tapi dilahirkannya hampir 300 GKM. Pada waktu kami ada di sana. Anugerah. Kami pakai sistem tim. Gerak Paulus begitu ya. Silas, Dr. Lukas begitu. Pergerakan begitu saudara. Gerak. Berani bayar harga, berani. Saya sendiri waktu koordinator tidak menjadwal diri saya banyak di lembah. Saya akan rela ke Canggu, Monang Maning, ke Kuta, Nusa Dua, pulang ke Gianyar jam 11 malam, setengah 12 malam. Dari kantor Lembah Pujian langsung saya tidak pulang ke Gianyar, sudah pamit di rumah. Ya, saya tidak pulang awal ya. Ya, Sabtu bermalam, Minggu bermalam, Senin ngajar Kingdom Training, pulangnya setengah 12 malam sampai Gianyar. Pulang kantor jam 4, nanti ke Canggu, sudah macet, duduk jam 5 sampai di Canggu. Duduk di bawah pohon, tunggu pintu gereja dibuka jam 7. Baru ngajar Kingdom Training. Seperti itu. Dengan ketekunan ini lahirlah GKM yang tidak sia-sia. Sampai hari ini terus terjadi peningkatan itu saudara. Rekan-rekan itu gerak. Wah, beratus-ratus komsel, sampai 500 komsel lebih. Sampai ke arah 600 komsel di Lembah Pujian. Ayo diulang masa itu. Mari bisa diulang saudara. Next berikutnya. Membangun komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini strategi pembangunan Komsel itu supaya manis bagaimana begitu ya. Membangun komunitas kasih sayang, komunitas apresiasi. Dari jemaat Filipi, saya lihat pergerakan hati Paulus jemaat Filipi, Efesus, Kolose. Lalu saya lihat tali temalinya, pergerakannya, hatinya Rasul Paulus itu mirip yang dibawa begitu saudara. Lalu saya ringkaskan jadi ini begitu saudara. Komunitas doa pujian firman, integritas, visi masa depan, membangun komunitas hati yang berbagi. Ternyata ini esensinya ada di komunitas jemaat Filipi. Di Efesus juga ada. Salah satu contoh misalnya ya, membangun komunitas kasih sayang. Saling ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Komunitas kasih sayang. Jadi Komsel yang sehat itu di sini. Ramah dengan kata bijak. Anda sedang membangun semangat spirit hidup orang pada hari itu. Bisa saja dia datang capek bekerja, luka emosi dalam perjalanan di kantor. Tapi tiba di Komsel jadi penghiburan. Ramah, kata-kata bijak, membangun spirit, kami menerima, asik, persahabatan, membuka pintu komunikasi, nyaman, sharing, itulah ramah, bersahabat bukan? Dan bijak. Lalu membangun komunitas yang saling mengampuni. Kata saling mengampuni ini penting. Ya, saling ya, komunitas saling. Ya,
Saling mengampuni itu nyaman kan? Mengapa Yesus harus berkata, Simon Petrus kamu kok tanya bagaimana mengampuni? Apakah hanya 7 kali kah? Enggak, 70 kali 7. Sebenarnya itu ya artinya tanpa batas sebagaimana aku mengampuni, membina, merawat kamu terus menerus dengan aktif. Supaya tidak ada di komunitas akar pahit yang tumbuh. Saling mengampuni itu aku sedang memelihara hati di dalam komunitasku untuk tidak tumbuh akar pahit. Proses pemulihannya memang butuh waktu. Tapi mengampuni bisa segera dilakukan. Bisa paham? Mengampuni bisa segera dilakukan supaya tidak perlu akar pahit disimpan lama-lama. Itu bibit sel kanker yang baik itu saudara. Ya, putuskan saja itu. Proses pemulihannya butuh step by step karena menyangkut karakter, temperamen seseorang, latar belakang, butuh tempo sejenak begitu ya. Tapi tapi berani mengampuni dengan segeranya itu segera klik begitu. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu murah hati. Aku tidak mau tumbuh akar pahit di dalam komunitas ini. Selesai hari ini, selesai ya. Kita ketemu dalam konsel berikutnya nyaman, ketemu di gereja nyaman. Bisa seperti itu ya saudara. Membangun komunitas apresiasi yang kedua. Penting di komsel, komunitas saling ini menerima seperti Kristus telah menerima kita, saling menghormati, memperhatikan memperhatikan anggota komselnya satu dengan yang lain, saling menghargai tanpa pandang muka. Saling menghargai, apresiasi itu penting. Tanpa memandang latar belakang, pendidikan atau tidak, kaya miskin, status sosial. Tapi engkau ada sebagai anggota tubuh Kristus. Kami memberi apresiasi kepada Anda. Memberi apresiasi itu saudara sedang mengangkat harga diri. Meningkatkan kualitas harga diri partnermu di dalam komsel. Ini bibit semua untuk pelayanan. Saudara bisa mendekati, kawan, ngomong-ngomong suaramu nyaman juga didengar. Enak, merdu empuk didengar. Ya, wah bibit-bibit singer ini ya. Minggu depan kita prospek ya, mulai mimpin pujian di komsel ya. Sudah bisa pemuritan dengan aktif. Ya, banyak bibit. Ya, ada yang senangnya share begitu ya lewat media. Terima kasih loh peran aktifmu ya. Penghargaan itu penting, saudara sedang meningkatkan kualitas harga diri. Memulihkan kualitas harga diri seseorang sampai meningkatkannya. Penting bukan? Untuk prospek ke depan. Ya. Kemudian membangun komunitas doa, pujian, dan firman. Ya. Ini nyaman sekali loh saudara. Nafas doa, meneguhkan iman, saling bermazmur dalam pujian syukur kata Alkitab, dan saling menguatkan dalam firman kebenaran. Indah bukan dalam komsel sebenarnya. Jadi saudara sedang, yuk kita satu hati, nyaman ya. Kita bernafas di dalam doa, saling meneguhkan, saling memapah, tali batin bondingnya itu dapat bukan? Ya, rasa kangen kalau tidak komsel begitu, mendatangkan, aku rindu loh komsel ini. Seperti ketemu keluarga, nyaman. Karena dapat bondingnya itu saudara. Nafas doanya, dinafasi tiap hari, nyaman. Pada waktu ketemu kesaksian-kesaksian dalam pujian penyembahan. Pilih yang bukan kata pujian asal. Alangkah indahnya kalau saudara juga sesuai tematik yang berpadu begitu. Melengkapi tema yang di hari Minggu, saudara bisa luaskan di komsel-komsel. Kan meneguhkan itu, makin tajam, ngasah yang semakin tajam bukan? Makin menguatkan iman kata-katanya. Tadi aku diberkati waktu kamu lantunkan pujian ini. Wow, aku dijamah Tuhan segar hatiku. Terima kasih Tuhan. Ya, indah bukan? Ada yang diteguhkan Allah lewat firman, ada yang diteguhkan lewat pujian loh saudara. Sementara pujian itu sudah banjir. Terima kasih Tuhan, karena syairnya kan syair firman itu yang diangkat. Lalu firman ditaburkan, ya selingi dengan kesaksian-kesaksian satu dengan yang lain. Saling memberkati. Itulah fungsinya membangun komunitas doa, pujian, dan firman. Meneguhkan kesaksian orang percaya. Waktu pulang dari komsel, impact-nya itu ada.
bisa dirasa. Begitu ya saudara. Lalu membangun komunitas integritas. Saling mengaku dosa dan mendoakan, saling mengampuni, rekonsiliasi. Ya, membangun relasi hubungan kembali. Ya. Saling mengampuni, saling mengaku dosa, itu hemat saya, itu satu kejujuran hati integritas. Saling mengakui itu baik. Kejujuran, transparansi, iya. Salah satu penyakit di hari-hari terakhir ini yang sedang saudara lihat di media sosial, itu narsistik. Iya. Narsis itu berbuat salah yang tidak merasa salah. Tidak pernah merasa salah dan tidak pernah mengakui keberadaan kesalahannya. Aku seorang sempurna dan aku bisa cari dengan putar otak dan putar lidah untuk kesalahan orang lain yang menjadi salah. Ini bukan salahku. Seorang narsis bisa begitu. Ternyata itu salah satu kelainan kejiwaan, saudara. Dan itu kalau ada di suami istri sakit loh itu, saudara. Lebih sakit, saudara ketemu suami atau istri yang narsis. Sakit men, sakitnya di sini ya, lama sakitnya. Ya itu harus dipulihkan Tuhan, harus berani sampai ke datang satu kejujuran pengakuan. Ini identitas diri saya. Awal kejujuran sebabnya itu awal pemulihan, transparansi, kepribadian. Karena itu indah integritas, tidak ada kelirunya. Ya. Dan pada waktu di Komsel itu terjadi, dia begitu digetarkan hatinya oleh Tuhan sampai punya pengakuan kejujuran. Saudara mesti siap untuk solusi dan pemulihan. Bukan untuk menjerumuskan, bukan untuk menjadi hakim yang baik. Misal aja yang sedang hangat-hangat misalnya di Komsel. Sebenarnya ini pernikahan saya yang kedua. Misalnya ini. Saya gagal sebenarnya di pernikahan awal. Saya nikah di bawah tangan. Hancur hidup saya. Saya sudah coba bertahan tapi tanpa solusi. Terima kasih saya diterima di komunitas ini. Kan saudara tahu bukan? Bukan untuk digosip. Kamu ngerti enggak? Baru terus dia mulai ketekunannya, mulai menata hidupnya. Ya, belum KDRT-nya dan lain-lain ya. Wah pedih-pedihnya pokoknya. Sebab kami kan menangani kasus-kasus yang seperti ini saudara. Ya. Sampai yang di pedang, sampai yang di samurai, urat-urat kaki, operasinya 8 jam. Mau diteruskan berumah tangga atau mau pisah? Ngeri, KDRT-nya itu sudah taraf sampai ke pembunuhan. Ya, terlalu rumit saudara, terlalu rumit, betul. Tidak seindah yang mudah untuk dikatakan. Apa yang disatukan Tuhan kan tidak boleh ceraikan. Oke, itu firman, amin. Di zaman Musa, surat Talak itu sudah keluar dikarenakan kekerasan hatimu. Ada yang standar memang, itu Alkitab. Tapi ada studi-studi kasus yang perlu diselesaikan yang memang pelik sekali dan butuh pendampingan. Diteruskan mati salah satu. Pelik saudara. Tidak semudah yang dikatakan dan tidak seindah diteorikan kalau saya bilang begitu. Ini faktor kehidupan jiwa manusia. Sudah menyangkut sampai anaknya bisa cacat. Anaknya bisa kelainan jiwa. Mau saudara tetap bicara, apa yang disatukan Tuhan jangan diceraikan. Iya, ancor saudara, ancor. Kepada yang spesifik, karena itu dilihat case per case. Kami pernah menangani kasus-kasus yang sampai dipukul, memar tapi belum sampai tingkat pembunuhan. Saya berkata pulang, tetap pulang. Jam 11.30 12 malam, datang ke rumah minta sedikit berkat lalu dia akan lari dari rumah. Saya berkata enggak ibu, kasih karunia, pulang. Pulang ke rumah. Enggak kuat saya pak, dilihatkan sini memar. Setiap saya pulang gereja saya dipukul, dilempar, dihajar. Tapi belum sampai ke pembunuhan. Besoknya gantian saya bertemu dengan suaminya. Sudah harus berani bertaruh. Sudah bicara diludahi, dicaci maki, makanlah itu saudara. Nikmati saja. Ya, hadapi dulu step by step. Akhirnya dipulihkan Tuhan sampai mati. Ini kasus tapi bisa terjadi pemulihan. Tapi ada yang betul-betul kasus sampai ke tingkat pembunuhan, sudah efek sampingnya sampai kecacat anaknya. Kami bilang pisah. Diteruskan hancur hidupmu.
Sudah rusak. Kamu sudah kelainan kejiwaan, anakmu sudah kelainan kejiwaan. Pisah. Saya pisah, saya bicara tidak cerai, kamu pisah. Sampai datang ke pertobatan kamu lihat. Pelik ya saudara, seru amat Pak. Ya membangun komunitas itu kayak begini, GKM sabar. Ya, G-sektor sabar. Saudara punya banyak kasus yang perlu diselesaikan dan pendampingan. Ya. Membangun apalagi jadi gembala. Sudah saudara. Sedap gitu ya. Sebab yang ngomong ini sudah jadi gembala 30 tahun. Jadi terus aku ngomong sama Pak Chandra, Pak cukup dulu ya Pak. Saya ngawal generasi, saya pulang tidak sebagai gembala. Ya, saya jadi mitranya gembala aja. Cukup dulu. Ya, saya mau merawat istri hari tua. Ya, komunitas visi masa depan. Ya. Sebab bukan apa, efek-efek samping kan keluarga saudara. Ya, keras itu. Saya perawatan untuk Ibu Esther ini keras. 3 tahun ditangani dokter spesialis, gak main-main. Ya, berpuluh tahun ikut saya mengembara, ancur-ancuran. Gimana tidak, harus dirawat, ya toh. Ya sudah, ayo kita selesaikan. Komunitas visi masa depan, ternyata komsel kita bisa menjadi komsel yang saling melengkapi sebagai satu tubuh sesuai karunia yang Roh berikan kepada setiap orang. Betapa kayanya di dalam komsel itu, ya toh? Bukan untuk merasa tersaingi, berarti ada yang keliru kalau merasa tersaingi. Justru waktu muncul bibit beraneka ragam, dia juga cakap mengajar, dia cakap leadernya. Saudara happy, kelak itu akan menjadi GKM berikutnya bukan? Sudah benih semua itu bukan? Nah mulai teropong untuk ke masa depan. Ya, untuk merasa memiliki, loyal kepada komsel. Ini kayak rumahku loh. Ya, aku tahu keluargaku, rumahku yang ideal. Berikutnya komsel, berikutnya gereja aku, komunitas yang lebih besar. Ya itu keluarga bagi aku. Nyamankan di situ. Saudara bisa bikin acara bersama. Sesuai dengan kekasan komsel masing-masing, saudara bisa action yang berguna. Contoh kami pernah membuat satu komsel, orang-orangnya punya hati yang cinta untuk pendidikan. Langsung kami bilang di komsel itu, mau komsel kita menjadi orang tua angkat untuk anak-anak yang berprestasi. Oh mau Pak, pas kita bisa saling urunan, kumpulkan kita dana. Tek di komsel, ada dana yang disetor untuk kas bukan, kas komsel gitu. Ada dana untuk dana misi pendidikan. Lalu jadilah komsel A menjadi orang tua angkat atas 2 anak asuh kami. Setiap bulan kami kasih SPP untuk 1 semester misalnya begitu. Bisa loh itu saudara. Kekasannya di mana? Saudara bisa bayangkan andai kata komsel-komsel ini menjadi komsel yang kreatif begitu. Betapa hebatnya itu gereja. Hidup semua dengan kekasannya masing-masing. Tidak untuk seragam, tapi karunianya itu eksplor masing-masing. Terus kita bisa bilang, wow ini kemajemukan yang asik ya. Satu tubuh Kristus tapi. Nah begitu saudara, nyaman bukan? Komsel hati yang berbagi. Saling menanggung beban kehidupan, saling berbagi dan memberi tumpangan. Hati berbagi ini keren. Sebenarnya kedermawanan itu tidak sebatas dalam tanda petik hanya dana. Hati dermawan itu hati berbagi waktu, rela tangan berbagi karunia talenta, menolong multimedia ini dan sana begitu. Mana yang bisa dilakukan, bisa action. Hati kedermawan murah hati itu sampai memberi tumpangan. Berbagi nasi pun bisa, berbagi makan pun bisa, berbagi pakaian pun bisa gitu. Ya. Sekarang saya tajamkan lagi ya. Komunitas selnya yang di rumah Lydia Filipi ternyata meneladani keteladanan kerendahan hati Kristus. Mari kita bedah sedikit sisa beberapa menit ini ya. Rendah hati Yesus itu bahasa sedikit belajar enggak apa-apa ya saudara. Biasanya untuk kelas mahasiswa yang homogen saya suka pakai istilah-istilah begini. Ya sedikit aja. Kalau kebanyakan ini makanan apa sambal ya, sambal terasi atau sambal tomat ini Pak ya. Yunani tapeino, kejujuran hati, paham diri dan paham akan Tuhan. Itu rendah hati itu di situ. Dalam ya. Bahasa Ibraninya anavah,
tahu diri, hormat dan patuh kepada Tuhan. Itu orang rendah hati. Bahasa Latinnya humus. Orang rendah hati itu tahu diri, aku ini dari tanah. Mau aku kaya, mau aku berprestasi, mau aku jenius, dari tanah bakal balik tanah kawan. Gak usah sombong. Semua punya waktu. Gitu. Ya, mendisiplin diri dengan hal itu. Ya. Orang Arab bilang tawadu, sadar keterbatasan diri. Kalau saya masukkan lebih dalam di Efesus dan kitab Kolose, ternyata kata rendah hati itu berjalan kerabat, bersaudara dengan orang ini rendah hati. Ternyata bisa dilihat ciri-cirinya, lembut hatinya, rela dibentuk, ikhlas, sabar, saling membantu, saling terkait. Itu orang rendah hati. Sama di Kolose pasal 3, ada bumbu lagi belas kasihan, welas asih. Begitu ya, kemurahan hati di dalamnya, rendah hati, lembut hati, sabar hati. Ternyata ini saudara sekawan serumpun semua ini saudara. Nah kalau belajar karakter paling asik saudara bisa bertemu dengan serumpun karakter yang lain. Itu cepat sekali. Jadi akan masuk ini esensinya begitu ya. Tek 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 tek. Oh Kak, ya ini kesejatian rendah hati ketemu gitu. Mari kita lihat, jabarkan sedikit lagi. Rendah hati, lemah lembut, sabar, belas kasihan Kristus. RH rendah hati, anafah, jujur, paham diri dari tanah, patuh kepada kedaulatan Tuhan. Nah, ketemu bukan? Lemah lembut, LL, prautes, Yunani. Ikhlas melepas segala hak. Seperti Kristus dari kodrat ilahinya, ikhlas mengambil kodrat manusia menjadi hamba, melepaskan hak kemuliaannya, hak keagungannya, hak rajanya begitu, menjadi hamba yang hina dina bahkan kematianmu tanpa berbantah-bantah, ikhlas diterimanya. Ya, ditampar, diludahi, diejek oleh para serdadu Romawi, diberi mahkota duri dengan kekejamannya, diberi tongkat kata Injil Matius. Lalu mereka sebelum salib ini, lalu mereka sujud di mukanya. Wahai Raja orang Yahudi, wahai kami sujud menyembah kepadamu Raja orang Yahudi. Seperti itu ngejeknya. Setelah sampai di salib, masih diejek. Kemarin kamu angkat orang lumpuh jalan, buta melek. Sekarang kok kamu gitu? Macam mana pula kau? Ya, ngejeknya itu kayak gitu saudara. Gak ada kata perbantahan dan tidak ada kata makian dan kutukan. Ikhlas diterima karena kedatangan yang pertama dia mempersembahkan diri. Imam, nabi dan raja bukan. Dia sebagai imam yang mengadakan grafirat. Tunggu tanggal mainnya. Kalau dia sudah sebagai imam, sebagai grafirat anak domba yang mempersembahkan hidupnya. Masakan dia tidak akan datang sebagai raja? Pasti dia akan datang. Sebab harus dilewati ini imam grafiratnya ini saudara. Melepas segala haknya. Ternyata saya dapati prautes lemah lembut. Itu berhati perawat pengasuh. GKM, G-sektor punya hati perawat ya. Itu yang bikin saudara lembut. Gak apa-apa. Sakit, luka, semprot sini. Tiap orang punya temperamen dan karakter. Sudah nikmati. Ikhlas saja. Punya hati ngerawat. Mengasuh. Kata kitab Ayub, jangan heran Ayub dipulihkan Tuhan. Jangan lihat hanya prosesnya sengsaranya Ayub lalu hancur lebur. Lihat pemulihannya begitu dahsyat. Ayub berkata, karena aku jadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang lumpuh, dan aku jadi bapak bagi orang miskin. Ayub 29. Saya kutip persis ayat ini saudara. Ayat 15 dan 16. Kalau punya hati yang sama, siap-siap saudara dipulihkan Tuhan lebih kaya dari waktu yang lalu. Lebih hebat lagi untuk jadi misi. Maksudnya bukan untuk pamer diri, bukan. Bukan teologi kemakmuran, bukan. Ya, tapi juga tidak boleh alergi loh saudara. Ya, itu teologi kemakmuran. Ya, saya menerima keduanya. Ya. Ada teologi salib diterima, teologi berkat perjanjian Allah juga harus diterima, jangan dibuang. Saya menolak untuk diambil salah satu. Oh teologi kemakmuran, jadi yang diterima apa? Teologi kemiskinan.
Nggak bisa bangun gereja nanti kita. Nggak bisa bangun sekolah kita. Nggak bisa bangun panti jompo kita nanti untuk orang-orang tua. Kepada pendeta-pendeta yang hari tuanya itu kasihan-kasihan. Nggak layakkah mereka dikasih apartemen begitu. Untuk mereka berpulang menyongsong dalam kemuliaan. Kan gitu. Banyak loh keluarga-keluarga pendeta yang sakit hati kepada gereja. Karena luka-lukanya begitu, pengabdiannya panjang, waktu mau mati dibiarkan begitu aja. Rumah pun kontrak. Kasihan. Ya karena saya pernah ya bergelut di dalam itu dan melihat, aduh sampai seperti ini. Aduh Tuhan, ini penting untuk jadi mata bagi orang buta. Ya. Komunitas berkarakter kerendahan hati Kristus untuk estabah, sabar, tahan menderita tanpa menyerah, tanpa marah dan kecewa. Sabar, sabar sayang, ikhlas, ikhlas. BK belas kasihan, ternyata ada dua kata yang dipakai. Keren bukan? Eleos dan spalgensni somai. Spagma itu ternyata organ terdalam. Ternyata belas kasihan itu dalamnya di sini saudara. Penuh sayang dari hati yang terdalam. Merawat, menghibur, menyembuhkan, menyelamatkan. Dari Ibraninya, Yesus jatuh belas kasihan melihat banyak orang seperti tanpa gembala. Waktu dia mau memberi makan 5.000 orang itu dikatakan. Itu dalam Ibraninya kata Rahman, Rehamim. Ya, ada kata rahmat dan rahim. Wih, dalam. Jadi ternyata belas kasihan yang terdalam itu lahirnya dari dalam rahim. Itu yang kerap kali saya bilang kita dilahirkan 2 kali. Pertama dari rahim ibu kita. Mohon anak-anak laki maupun perempuan, jangan jahat sama ibumu ya sayang. Dirimu tidak lahir dari perutnya sapi. Dari rahim ibumu. Jangan jual ibumu, jangan taruh panti jompo ibumu kalau masih bisa rawat-rawat. Kejem itu, kejem. Sebab ada banyak orang anak-anak menterlantarkan ibunya setelah mendapat warisan lagi. Setelah dapat warisan, mamahnya pun tidak dihargai. Kejem itu saudara. Nanti akan dalam tanda petik tabur tua itu ada loh. Orang luar sana kenal karma. Tapi di dalam gereja kenal ada hukum tabur tuai. Mata Tuhan melihat, telinga Allah mendengar jeritan hati ibu-ibu. Karena dari rahim mereka melahirkan Anda. Jangan jahat ya sama ibumu. Nanti perjamuan suci, saudara yang jahat sama ibumu minta ampun. Ya, daripada sungsang, sakit nanti, tidak nyaman. Betul, saya lihat karena pernah jadi gembala, besuk itu sudah hobinya saya, keliling-keliling itu sudah hobinya kami. Aduh, ya, saya lihat orang-orang yang menderita karena melukai hati ibu. Jangan ya. Kelahiran kedua yang dahsyat, rahim Golgota itu bahasa saya. Darah Yesus ditumpahkan untuk diciptakan baru dirimu. Ternyata itu belas kasihan ilahi. Ada dasarnya, raham dan rehamim. Tebus hidupmu dari lubang kubur, ya Mazmur 103 ayat 4 itu ya, cakap ya. Tebus hidupmu dari kehancuran lubang kubur yang tanpa harapan, remuk redam, api penghukuman neraka itu dengan kasih setia dan belas kasihan yang lembut. Itu terjemahannya King James Version. Bagus banget. Di Mazmur 103 ayat 4, kalau terjemahan bahasa Indonesia masih kalimatnya tetap ada liang kubur. Tapi kedalamannya kelembutan yang disertakan oleh King James Version ini yang kena di Ibraninya. Itu enaknya kalau belajar Alkitab dalam berbagai bahasa. Setia ya saudara. Ini minimal mencelikkan betapa Alkitab itu kaya. Jadi kalau pulang rajin baca, rajin membaca. Dan lihat referensi-referensi kitab-kitab yang lain. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bersyukur bersama. Mari bersama rekan-rekan sekerja Tuhan. Kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci.